Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati 'alal Habibi Syafi', beliau mendefinisikan, mengartikan tentang makna al-barakah. Beliau mengatakan al-barakah an-numu wa ziyadatu minal khairi wal karamah. Barakah adalah berkembangnya dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diberkahi adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dikatakan orang barakah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakah Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam suatu kehidupan. Hidup yang barakah ini yang pertama kali. Hidup yang barakah itu ialah bukan hanya badannya sehat, badannya kuat, bukan hanya itu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup yang barakah adalah di samping badannya sehat, di samping badannya kuat, dia gunakan kesehatannya dan kekuatannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik kepada manusia, untuk berbuat baik kepada Allah, untuk mencari pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan hidup yang barakah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buat apa kalau badannya sehat, badannya kuat tapi tidak sholat ma'asyiral muslimin? Tidak barakah hidupnya. Badannya kuat, badannya sehat tapi tidak jumatan, tidak barakah. Badannya sehat, badannya kuat tapi makan makanan yang haram, tidak barakah ma'asyiral muslimin. Badannya sehat, badannya kuat tetapi sama Allah tidak baik, hubungan sama manusia pun tidak baik, tidak berakhlak, tidak beradab, tidak bertata krama, tidak barakah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kehidupan yang barakah, di samping badannya sehat, di samping badannya kuat, dia gunakan untuk memperbanyak amal soleh sampai dia itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang dinamakan hidup yang berhasil, hidup yang sukses, hidup yang barakah, hidup yang bahagia dunia dan akhirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu contoh seseorang yang dikatakan hidupnya barakah. Dalam sebuah kitab Majmu' Kalam Al-Habib, Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, dalam kitab itu disebutkan seorang perempuan yang hidupnya selalu bergelimang dengan amal soleh dan taat dan takwa kepada Allah. Perempuan yang salehah ini meninggal dunia dan dalam keadaan tersenyum ma'asyiral muslimin. Dan ini terjadi di kota Yaman. Perempuan yang salehah ini meninggal dalam keadaan tersenyum, dalam wajah yang berseri-seri, dalam keadaan husnul khatimah. Ketika perempuan ini dimandikan oleh beberapa perempuan-perempuan yang lainnya, setelah dimandikan, salah satu yang memandikan seorang perempuan itu mendekatkan mulutnya ke telinga sang mayit.
seraya membisikkan kepada mayit, tolong kabarkan kepada saya, wahai perempuan yang soleha, kenapa Anda meninggal dalam keadaan tersenyum? Tolong kabarkan kepada saya, kenapa Anda meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tersenyum? Setelah mayit itu pun dikafani, lalu disolati, dibawa ke pemakaman, dimakamkan paginya. Malamnya perempuan yang membisikkan tadi itu tertidur dan bermimpi serta bertemu dengan perempuan yang soleha yang baru pagi tadi itu dikubur, yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Maka terjadilah dialog antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati di dalam mimpi perempuan tersebut. Maka perempuan ini bertanya kepada perempuan yang meninggal dalam keadaan soleha itu dengan mengatakan, wahai perempuan yang soleha, apa sebabnya Anda meninggal dalam keadaan tersenyum? Dia mengatakan, aku meninggal dalam keadaan tersenyum karena amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalanmu? Amalanku adalah aku tidak keluar di waktu pagi dari rumahku kecuali aku bersedekah. Sedekah semampuku. Ada sedikit fulus, sedikit uang ataukah banyak, aku akan sedekahkan kepada pertama orang yang aku jumpai dari fuqara dan masakin. Setiap pagi aku lakukan itu. Tapi suatu saat ketika aku keluar dari rumahku, aku tidak mendapatkan satupun dari orang yang aku sedekahi. Tetapi aku mendapatkan anak keledai yang kelaparan. Maka aku beri makanan dia. Aku beri sedekah kepada keledai tersebut makanan sampai dia kenyang. Anda tahu, kata perempuan tersebut, ketika rohku mau lepas dari badanku, ketika malaikat Israel mau mencabut nyawaku, ketika sakaratul maut sudah mendekati diriku, ketika roh mau lepas dari badanku, Allah tampakkan kegaiban-kegaiban yang tidak akan pernah dilihat oleh orang-orang yang hidup di sekelilingku. Allah tampakkan surga, Allah tampakkan rahmatnya, Allah tampakkan keridhaannya, Allah tampakkan barakahnya. Dan yang pertama Allah tampakkan pada diriku adalah amalanku yang diterima oleh Allah, yaitu sedekah kepada anak keledai. Sehingga aku dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku pun tersenyum, maka lepaslah nyawaku dan aku meninggal dalam keadaan tersenyum. Ini yang baru namanya barokah, ma'asyiral muslimin. Hidup yang sukses dunia akhirat, sugih, kaya, ganteng, cantik, punya jabatan, terkenal, tapi mati su'ul khatimah, tidak sukses, ma'asyiral muslimin. Gagal hidup di dunia, sengsara hidup di akhirat, diadab di kubur, diadab di akhirat, siapapun dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hidup yang barakah. Keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada pada anak, ma'asyiral muslimin. Anak yang barakah itu yang bagaimana? Anak yang barakah itu bukan hanya waktu kecilnya imut-imut, ganteng, cantik, besarnya sukses, punya gelar S1, S2, S3, doktor, profesor. Bukan hanya itu saja, ma'asyiral muslimin. Di samping dia itu sukses, yang dikatakan anak barakah itu di samping dia sukses, dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus ahli sujud, dia harus menegakkan sholat, dia harus punya tata krama, dia harus punya akhlak, dia harus pintar-pintar menyambung silaturahim, dia harus birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, dia harus baik kepada Allah, baik kepada manusia, dia harus ahli ibadah. Itu yang dinamakan barokah. Lah kalau punya gelar-gelarnya profesor, dokter tapi tidak sholat, ora barokah. Punya gelar S3, S2 tapi ngelama sama orang tuanya, tidak barokah. Ma'asyiral muslimin, ini harus kita camkan. Anak yang barokah itu anak yang diridhai oleh Allah. Waktu hidupnya pun menyenangkan orang tuanya, apalagi waktu matinya orang tuanya tersebut. Waktu hidupnya dia suka mendoakan orang tuanya, meninggalnya pun mendoakan orang tuanya. Inilah waladun saleh, ma'asyiral muslimin.
idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalas. Kalau manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terputus amalannya. Orang yang mati sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, terputus amalannya. Kecuali 3 yang terus mengalir. Shadaqatin jariyah, sedekah dia yang selalu mengalir. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang selalu diamalkan dan diajarkan. Wa waladin saleh yad'ulah, dan anak yang bakti, yang barokah, yang soleh. Dia meninggal dunia, orang tuanya di kuburan, ibunya di pemakaman, orang tuanya meninggal dunia, tapi orang tuanya senang, orang tuanya bahagia, karena setiap saat anaknya mendoakannya, setiap saat anaknya peduli kepada orang tuanya, setiap saat anaknya beramal soleh lalu dihadiahkan pahalanya kepada orang tuanya. Itu orang tuanya di kuburannya akan menjadi raudhatan miryadil jinan, taman daripada taman surga. Setiap hari akan mendapatkan cahaya, kiriman rahmat, kiriman barakah dari anaknya. Ma'asyiral muslimin, mulia di kuburan ma'asyiral muslimin. Ini harus kita camkan. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, keberkahan ada pada umur yang barakah. Itu yang bagaimana? Umur yang barakah sesuai apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi kebajikannya itu banyak. Dawa umure pepek amal soleh, panjang umurnya ibadahnya masya Allah. Itu sebaik-baik manusia. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Tapi sejelek-jelek, seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, kemaksiatannya lebih banyak, kemaksiatnya lebih numpuk. Iki dawa umure tapi maksiatnya luar biasa. Ini sejelek-jelek manusia kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia yang tidak barakah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang sudah berumur, kita yang sudah beruban, gigi kita yang sudah tanggal 1, 2, 3, kita yang sudah sakit-sakitan, kita yang sudah batuk, kita yang sudah lemah, kita yang larinya sudah tidak cepat, kita yang sudah berumur, itu semua rusulul maut, tanda kematian. Kalau itu menunjukkan peringatan dari Allah untuk kita semuanya, bahwasanya kita sudah dekat ke kematian atau sudah dekat ke kuburan. Ma'asyiral muslimin, harus memperbanyak amal soleh, menegakkan sholat dan puasa di bulan Ramadan yang mana akan datang. Jangan sampai dikasih kesempatan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak puasa, masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, kalau mati su'ul khotimah. Orang yang nggak puasa Ramadan tanpa sebab, tanpa udzur, sengaja, itu kalau mati su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin, masuk kuburan langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Dan itu yang bilang adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnar, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, kita semua, keluarga kita, anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat kita diberkahi oleh Allah sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah dan mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابه الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الحميراء، وعلى عمه المعظمين عند الله والناس سيدنا حمزة والعباس، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يقاضي الحاجات ويكافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا. اللهم أدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختم لنا منك بخير أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.